Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel Freddy Sudaryanto. Seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kalau video saya kemarin mengatakan bahwa saya mencurigai Danu, karena ada satu pertanyaan. Saya katakan bahwa ya, kalau wajar-wajar saja kalau saya mencurigai. Karena ada hal apa? Ada hal-hal yang memang tidak di luar kebiasaan, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada yang berubah-ubah, kemudian ada info masalah A, B, C, D, ya. Jadi kan kita mencurigai itu atas dasar ketidakbiasaan, ya, ketidakbiasaan. Lantas ada pertanyaan lagi, apakah Bang Freddy mencurigai Pak Yosep atau saksi-saksi lain? Ya, sama, saya juga sama mencurigai yang lain-lain juga. Karena ada hal-hal yang tidak biasa. Nah, permasalahannya kan mencurigai itu bukan berarti mencurigai bahwa dia sebagai eksekutor, bukan, atau pelaku. Karena mencurigai itu kan bisa berbagai ini apa namanya? Ada apa namanya? Sebagai perannya gitu kan. Kan bisa aja perannya di sana bisa jadi dalangnya, bisa jadi eksekutornya, bisa jadi orang yang membantu, bisa orang yang berjaga-jaga di luar, bisa orang yang mengetahui tapi tidak mau ngomong gitu kan. Uh, jadi kita mencuriganya bisa aja peran yang mana kita mencuriganya. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa ini perannya adalah hanya mengetahui saja. Si ini perannya tidak bisa. Bisa. Jadi kemungkinan ke arah sana bisa saja kan. Karena apa? Ada hal-hal yang di luar kebiasaan. Apa Bang Pri mencurigai Pak Yosep? Ya, saya mencurigai Pak Yosep. Tapi sebagai apa perannya? Kan gitu kan ya. Apakah dalang, apa eksekutor, apa pembantu, atau hanya mengetahui saja. Mencurigai kan boleh-boleh saja. Akibat daripada apa? Ya, banyak diinformasikan bahwa Pak Yosep begini. Itu yang bilang Pak Kang Yoris begini gitu kan. Termasuk memakai pengacara. Itu kan pembicaraan wajar-wajar saja di masyarakat. Ya, kita kan sebagai masyarakat juga. Bang Freddy mencurigai karena ada hal yang tidak biasa dilakukannya. Mengatakan begini, mengatakan begitu, mengatakan begini, mengatakan begitu, si A begini, si A begitu. Ya kan? Kalau saya lihat dari para saksi semua mencurigakan, termasuk juga Wahyu, ya. Ya, semua Kosasi. Ada hal-hal yang disampaikan dan ada hal yang di pergerakan-pergerakan yang mencurigakan, wajar-wajar saja. Tetapi kan kita mencurigai bukan berarti bahwa dia sebagai pelaku, belum tentu. Bisa saja mereka hanya yang mengetahui saja, bisa. Ya, bisa seperti itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau dia benar-benar nih, sekali lagi secara logika kita berpikir, ya, secara logika berpikir, kalau kita tidak melakukan apa-apa secara logika nih ya, jika Anda tidak melakukan apa-apa, tidak mungkin ada kata-kata berbohong, tidak mungkin ada sesuatu hal yang diganti-ganti dalam pembicaraan, tidak mungkin Anda nuduh-nuduh orang lain, tidak mungkin. Tinggal serahkan saja kepada pihak kepolisian. Yang gitu ya. Atau kalau memang tidak sama sekali, kan kita dengan wise, kita dengan relax aja mengatakan apapun, ya dengan relax saja. Karena kita tidak melakukan apa-apa. Betul tidak? Secara logika saja itu kita bicara secara logika. Ya kan? Seperti itu. Jadi, kalau misalkan ada hal-hal yang tidak seperti biasanya, berarti kita wajib mencurigai, tidak wajib maksudnya. Ada dasar kita untuk mencurigainya. Kalau di kasus Sambo coba kita lihat. Ya, betapa Brigadir Joshua meninggal pada saat datang peti jenazah, tidak boleh dibuka, dia begitu ngotot pengen supaya dibuka peti jenazah sampai berteriak-teriak. Itu salah satu contoh bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dari pihak itu contoh aja ya gitu. Jadi ada hal-hal yang sepertinya harusnya memang ada hal yang perjuangan yang sangat maksimal ya dari orang terdekat. Siapa orang terdekat? Ya, dari semua orang terdekat harusnya, termasuk suaminya, apalagi anaknya, ya. Harusnya kemudian keluarganya juga, ya.
kemudian termasuk orang keluarga terdekatnya itu udah keponakan, uak, bibi, ya, para suaminya, harusnya kan itu ikut-ikut secara maksimal memperjuangkannya. Kalau istilah Pak Topan bilang itu dulu, kalau perlu Polda saya tongkrongin, kan gitu kalau kata Pak Topan. Kalau perlu Polda saya tongkrongin, kan gitu. Tapi ini harus semua pihak, bukan hanya Pak Yosep aja. Termasuk Yoris ya termasuk, kalau perlu Danu juga gitu. Ya. Uak-uaknya, anak-anaknya. Harusnya kan berjuang secara maksimal, itu loh. Bayangkan saja, punten-punten, maaf-maaf nih ya. Kalau meninggalnya misalkan biasa saja. Ya. Ini misalkan. Mungkin bisa jadilah seperti itu. Tapi ini meninggalnya punten-punten sekali lagi. Ditaruh di bak belakang. Ditumpuk dalam keadaan tidak berbusana. Ya. Kemudian dalam keadaan punten ya, kondisi badan mukanya, wajahnya, coba bagaimana tidak teriris, coba bayangkan aja. Kayak punten lagi ditumpuk gitu. Itu kan biadab itu. Kalau saya katakan itu biadab itu. Masa diam saja, gitu loh. Semua pihak harusnya, bibinya, suaminya, bibinya, ikut dong berjuang sama-sama, gitu loh. Nah, kembali lagi, makanya wajar kalau masyarakat punya kecurigaan kepada setiap personal yang terdekat, gitu kan. Wajar, saksi-saksi yang terdekat itu wajar. Maka saya katakan tadi, wajar saya mencurigai Danu, saya mencurigai Yoris, mencurigai Pak Yosep, Tapi kan sebagai apa peran wajar kecurigaannya, gitu kan. Ada peran apa, peran membantu, peran melihat, peran mengetahui, ya. Ada juga peran mengetahui, bisa saja hanya mengetahui saja kan bisa. Kemudian memberikan pertolongan, memberikan bantuan dan sebagainya, bisa seperti itu. Nah, cuman kan kalau misalnya nih, siapa sih yang berani menjadi eksekutor di sini? Pertanyaan kan itu ya. Siapa sih dalangnya? Dalang dan eksekutornya siapa? Apakah dalang dan eksekutor bersamaan kan nih? Ya. Apakah dalang dan eksekutornya adalah satu orang yang sama? Pertanyaan itu. Kemudian yang lainnya adalah hanya diberikan informasi. Ya. Nah, ini kan hanya sampai sekarang belum bisa diketahui karena memang tidak ada tersangka ke arah sana. Cuman kan kita hanya bisa menduga-duga apakah ada